Nah, kita ini harus pandai-pandai. Saya dari dulu, dari sejak Facebook saya itu sudah perang sama Edis. Di Zoom sudah perang sama Edis. Di WA perang sama Edis. TikTok pun perang sama dia. Tapi saya mau perang ketika saya tahu dia pasti skak. Hai, jumpa lagi dengan saya Al di channel Al Murid. Seperti biasanya kita akan memberikan reaction atau tanggapan atas video-video yang beredar, tentunya ada hubungannya dengan diskusi lintas agama. Untuk itu saya ingin kita bisa menyimak video-video ini sampai selesai. Silahkan berikan komentar Anda di kolom komentar. Mari kita simak dari video yang pertama. Malam ini, mau diskusi apa malam ini? Diskusi apa ringan. temanya? Diskusi santai-santai. Raja seks? Raja seks? Boleh, ayo. Oke, silakan. Tapi nanti kena ban nanti. Kamu sudah mengetahui apa yang saya iyakan? Kamu sudah iya kan? Kata kamu kan? Ya udah. Sekarang giliran saya bertanya, siapa Salomo? Yuk. Silakan bicara. Manfaatkan waktumu 5 menit. Tidak, saya tidak mau pakai waktu. Saya tidak mau pakai waktu. Kenapa? Trauma? Kalau berani, ayo diskusi, tektokan, kita debat. Kalau nggak berani, pergi. Lakukan yang selalu kau lakukan, kabur sekalian juga. Trauma. Yang direkam ini di iPhone kamu. Sekarang, lihat orang ini, dia tidak berani diskusi. Sekarang dia tidak berani diskusi. Kalau berani, langsung jawab pertanyaan saya, siapa Salomo? Sudah trauma. Apakah betul Yesus adalah keturunan Salomo? Berarti Yesus keturunan raja? Sudah trauma nih. Yesus keturunan raja? Sudah trauma nih. Yesus keturunan raja? Selesaikan, habiskan waktumu. Yesus keturunan raja? Habiskan waktumu. Oh tidak, saya butuh jawaban. Jadi gara-gara dia sudah disidang oleh Juma, teman-teman ya. Gara-gara dia sudah disidang oleh Juma, dia trauma. Seorang Edis tidak mau mengakui sampai dia minta maaf loh sama si Nora. Itu yang dia minta maaf sama Nora. Itu yang pertama. Edis tidak mau mengakui saudara. Yesus Salomo, keturunan Salomo. Itu yang pertama. Yang kedua, Edis dengan cengengesannya, dengan cengar-cengirnya malu. Karena apa? Kalian sudah ditipu. Biar kalian nyumbang sesuatu hal yang kalian tidak paham. Edis tidak pernah mentuhankan Yesus. Tidak pernah Edis mentuhankan Yesus. Tidak pernah Edis mentuhankan Yesus. Betul tidak? Jawab. Sudah belum? Habiskan 19 detik lagi. Sud. Selesaikan 19 detik lagi. Ya silakan jawab langsung. Tidak akan jawab. Selesaikan waktumu 5 menit lagi, silakan. Tidak ada waktu-waktuan. 5 detik lagi, silakan. No. Tidak ada. Tidak akan. Kalau tidak mau, tidak suka, pergi dari sini. Habis waktu giliran saya. Giliran saya. Kalau tidak mau, silahkan. Giliran saya. Pergi dari sini kalau tidak berani. Iya. Lihat mereka. Gemetaran mereka. Gemetaran. Saya terima lagi. Baik, waktunya. Giliran saya ngomong ya. Silakan ngomong. Baik. Silakan ngomong. Jadi, teman-teman sekalian, Zuma sudah menyidang Rashid. Dikatakan oleh Zuma, jangan kau hadapi Edis TV itu. Halo. Sampai dia minta maaf. Di mana? Ayo jawaban. Kenapa lari ke situ? Sampai dia minta maaf. Tidak ada. Itu mau saya urusan pribadi, putarkan tidak bagaimana saya si berhasil. Zuma, Karena saya berhasil di premi. Akhirnya saya dikasih tahu, disuruh bikin apa? Disuruh bikin statement minta maaf. Panik nggak? Sekarang jawab. Makasih kata Bita. Edis, berani jawab? Panik nggak? Berani jawab? Siapa Salomo? Kenapa kamu tidak pernah berani menjawab pertanyaan saya? Satu pertanyaan saya, Salomo itu siapanya Yesus? Minta maaf dia. Jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Sampai ngomong terus dia. Itu? Nggak berani dia. Jawab dong. Jawab. Apa yang saya bayangkan saudara-saudara. Mana jawaban? Sampai dia kemarin minta 3, 2, 1. Mana jawabannya? Saya kilaf.
Kilaf. Ini diskusi. Kamu Ini kilaf diskusi. nggak kemarin? Udah nggak berani. Kamu Udah nggak kilaf nggak berani. kemarin? Kau diskusi. Oh iya jelas. Ya. Kilaf. Iya terus kenapa? Kilaf. Mana? Kenapa kau kemarin kilaf? Iya saya hilaf. Kau minta maaf nggak kemarin? Kau minta maaf nggak? Kamu berhasil memperangkap saya sehingga kamu bisa memprediksi saya. Berhasil. Nah, Diskusi ini menarik. Di awal lawan dari Edis yang bernama Rashid mau menggiring opini tentang Salomo, mengingat tema debat mereka mengenai Raja Seks. Kita perlu memberi tanggapan atas opini Rashid ini. Tanggapan ini perlu dijelaskan dengan sederhana namun tetap berdasarkan fakta. 1. Misinterpretasi. Menggiring opini bahwa Salomo hanya seorang Raja Seks adalah upaya untuk mendiskreditkan figur Alkitab tanpa memahami konteks sejarah dan pesan moral dari kisahnya. Pandangan ini juga mengabaikan banyak sisi positif dari pemerintahan dan kontribusi Salomo dalam sejarah Israel dan tradisi agama Yahudi dan Kristen. 2. Kebijaksanaan Salomo. Alkitab lebih menekankan Salomo sebagai raja yang bijaksana, bukan Raja Seks. Salomo diberi hikmat luar biasa oleh Tuhan, seperti yang tercatat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12, dan ia dikenal sebagai penulis kitab Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Fokus utama kisahnya adalah pada kebijaksanaan dan pencapaian spiritualnya, bukan kehidupan pribadinya. 3. Pelajaran dari kisah Salomo. Meskipun Salomo memiliki banyak istri, Alkitab juga mencatat bahwa hal itu akhirnya menjadi kelemahannya karena istri-istrinya mempengaruhi dia untuk menyembah dewa-dewa lain. 1 Raja-Raja 11 ayat 1-4. Ini adalah pelajaran tentang bahaya kompromi iman, bukan cerita tentang seseorang yang hanya mengejar kesenangan duniawi. Jadi memang pertanyaan Rashid ini adalah pertanyaan yang mudah dijawab, itu sebabnya Edis tidak perlu menjelaskan ulang padanya. Di sini Edis sebenarnya hanya mau mendengar pengakuan Rashid bahwa Edis berhasil menunjukkan kesalahan Rashid. Mari kita simak video selanjutnya. Pernyataan Juma nih, ya. Nah, kita ini harus pandai-pandai. Saya dari dulu, dari sejak Facebook saya itu sudah perang sama Edis. Di Zoom sudah perang sama Edis. Di WA perang sama Edis. TikTok pun perang sama dia. Tapi saya mau perang ketika saya tahu dia pasti sekak. Jadi saya tidak kasih ruang untuk PK-PKan. Karena kalau saya kasih ruang PK-PKan, yang namanya Edis, seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa. Berat, saudara-saudara, berat karena memang saya pegang kartunya. Saya pegang semua kartunya, teman-teman. Apapun yang mereka omong, saya tampol mereka pakai itu. Rupanya Edis sudah mendengar sendiri video pengakuan Zuma, bahwa tidak mungkin orang Muslim mengalahkan Edis dalam diskusi. Rupanya Edis adalah lawan yang ditakuti oleh Zuma. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Jadi kalau mau ditanya apapun itu balik lagi Nora, mohon izin, mohon maaf mempertanyakan kapasitas saya. Insya Allah saya Islam dari lahir, saya lahir di lingkungan Muhammadiyah dan saya paham apa yang saya harus katakan pada saat saya berdiskusi. Tetapi jangan pun saya Nora ya, kita semua saudara-saudaraku semuanya, mohon maaf atas kekhilafan saya, mohon maaf karena kalau memang bisa dibilang saya ini cuma modal congor. Oten-oten pasti bilang begitu. Tetapi ingat, jangan pun saya, Ibes, yang atas nama Ar-Rashid di sini, penuh dengan kekhilafan, yang selalu saya bilang apabila ada kata-kata yang salah keluar dari diri saya, itu jelas dari saya. Tetapi apabila ada pembelajaran yang keluar dari mulut saya, itu insya Allah datang dari Allah langsung. Itu yang selalu saya tekankan pada saat saya mulai berdiskusi, di tengah-tengah diskusi, bahkan sampai selesainya saya mau tutup komal. Jadi balik lagi yang tadi saya bilang, jangan pun saya di framing seperti itu. Bang Zuma aja, guru besar kita ini, yang setiap hari bahkan setiap apapun itu saya tanyakan kepada beliau, saya nanya kepada beliau, bahkan beliau orang paling pertama menegur saya. Dan malam ini juga saya udah dapat telepon kiri kanan, ya saya menerima telepon itu. Dan yang terakhir saya naik di sini karena kakak saya yang dari Batam telepon saya langsung marahin saya, ya saya panik. Jadi ya mohon maaf kalau itu yang sangat menyakitkan hati Nora khususnya. Saya mohon maaf, saya khilaf, saya bersalah dan saya juga manusia biasa. Dan kalau memang mau bahwasanya karena kapasitas saya dipertanyakan di sini,
Ya sudah, saya nggak bisa berbuat apa-apa kalau dipertanyakan kapasitas. Tapi kalau insya Allah kalau mau diadu dengan Oten mah, insya Allah. Oke Nora, mohon maaf ya atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jadi silakan gini, dilanjut. gini. Sebenarnya Dinda Nora mempertanyakan kapasitas itu tidak salah juga, karena memang Edis ini kan spesialis untuk memelintir hadits dan juga memelintir Al-Quran. Tapi setinggi apapun kapasitas yang kita miliki, ya, itu akan dibuat jadi bulan-bulanan juga sama iblis. Karena pada dasarnya si Edis ini bukan mau mencari kebenaran, tapi memang mau menghina, menistakan. Makanya dia lari ke luar negeri itu untuk apa? Untuk apa dia lari ke luar negeri? Ya untuk menghujat, untuk menghina. Nah datang Dinda Rasid, jadi bulan-bulanan lah sekalian. Karena memang tujuannya seperti itu. Tujuannya untuk menyakiti hati umat Islam. Dia sadar kok agamanya itu bukan agama yang betul. Dia sadar. Dia ngerti kalau kitabnya itu bukan firman Tuhan. Dia ngerti. Tapi memang dia itu adalah alat setan untuk menyesatkan umat Islam. Nah, kita ini harus pandai-pandai. Saya dari dulu, dari sejak Facebook saya itu sudah perang sama Edis. Di Zoom sudah perang sama Edis. Di WA perang sama Edis. TikTok pun perang sama dia. Tapi saya mau perang ketika saya tahu dia pasti skak. Karena tujuannya dia itu menghina, merendahkan, menghujat. Jadi saya tidak kasih ruang untuk PK-PKan. Karena kalau saya kasih ruang PK-PKan, pasti kesempatan dia melancarkan amunisi hujatannya. Dengan kata lain, saya membiarkan Nabi saya dihina. Saya membiarkan agama saya dinistakan. Saya membiarkan umat Islam disakiti. Saya nggak mau. Makanya setiap dia muncul, kepalanya langsung kasih tendangan putar. Pasti begitu. Karena saya sudah tahu tipikalnya dia ini setan. Dia itu bukan manusia biasa. Dia itu anak setan. Al-Quran mengatakan itu. Wa ikhwan. Sharing. Orang yang mau mendengarkan kita. Bukan orang yang mau merendahkan, menghinakan. Kalau menghinakan pribadi kita nggak apa-apa. Ini yang dihinakan siapa? Rasulullah. Digiring. Anda semua digiring. Dengan santai mengatakan, apakah kamu percaya, apakah kamu beriman, apakah kamu sadari, apakah kamu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah raja ini? Sadar mengatakan iya. Yang sakit umat Islam. Sebesar apapun argumen yang kita berikan, sebenar apapun, sevalid apapun, sesahih apapun data yang kita sajikan, yang namanya Edis, mending diskusi sama setan beneran daripada yang separuh setan separuh manusia. Karena dia memiliki dua kelicikan. Kelicikannya sebagai orang kafir dan kelicikannya sebagai iblis. Itu sama halnya kamu, Anda semua sedang menghadapi 1000 setan. Tujuannya yang penting menghujat, menista. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang menghadapi dia berdebat. Tidak ada. Apalagi kita ini. Tidak akan. Andai saja Edis itu mau diskusi ilmiah, saya tantang. Saya orangnya, meskipun dengan keterbatasan ilmu, saya tantang dia udah berapa kali. Mari kita offline. Silakan bawa narasi yang kamu punya tentang Islam. Saya tantang Anda. Itu kita offline aja. Tatap muka langsung. Api yang akan mendanai. Mari kita diskusi, ketemu offline. Jangan seperti itu adanya. Karena kalau dia bernarasi liar seperti itu, dengan waktu yang terbatas, kita jelaskan pun dia tidak akan pernah dengar. Karena dia itu penuh dengan kelicikan. Licik selicik-liciknya manusia. Itu tadi, dia memiliki dua kelicikan. Kelicikannya sebagai manusia laknat, kafir, dan kelicikannya sebagai setan yang kafir. Dua kelicikan yang dia punya. Jadi tak ada yang sanggup bisa menghadapi Edis itu. Bukan karena ilmu, enggak. Kalau ilmu mah, coba suruh baca huruf hijaiyah. Gugur dia itu.
Nggak bisa dia. Cuman licik mengolah kata-kata. Licik kemudian mempergunakan pergerakan-pergerakan tubuhnya di dalam memberikan narasi. Dan itu yang menyakiti hati umat Islam. Kasihan ya Rashid diadili oleh Zuma, Nora dan rombongan mereka. Zuma seperti raja dalam ruang diskusi ini. Dia yang mengkoordinir diskusi bersama orang-orang Kristen. Tetapi sayangnya Zuma sendiri mengakui bahwa dirinya tidak bisa menang melawan Edis. Kalau dipikir-pikir ketuanya saja tidak sanggup lawan Edis, apalagi anak buahnya yang baru kemarin mengikuti debat lintas agama. Kita salut sama Edis. Semoga Edis terus berkarya membungkam Zuma dan kawan-kawan yang selalu menyerang iman Kristen. Padahal mereka giliran ditanya balik, langsung berdelik menista, menghujat dan sebagainya. Sekian dulu video reaction kita. Like kalau Anda suka, bagikan link video ini kepada rekan-rekan Anda. Sehat selalu dan salam murid Kristus.